Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untuk para penghafal Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Abdullah ibnu Umar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qama sahibul Quran bil laili wan nahar dzakarahu wa illam yakun bihi nasiyahu." Rasul mengatakan, sungguhnya sahibul Quran, para penghafal Quran, apabila dia membaca Al-Quran di malam hari dan di siang hari, maka dia akan terus mengingatnya. Dan apabila dia tidak melakukan itu atau tidak mengerjakan itu, maka dia akan lupa. Hadis diriwayatkan oleh Abu Awana dalam kitab Mustakhrajna dan para perawi Imam Muslim. Di dalam hadis ini, sebagai pengingat kepada kita semuanya, para penghafal Quran dimanapun berada, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengingatkan bagi para penghafal Quran agar dia mengulang hafalannya di malam dan di siang harinya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Apabila dia melakukan itu, dia akan mengingatnya. Artinya akan terus ada sama dia hafalan tersebut, akan terus menetap di dalam hatinya hafalan tersebut. Akan tapi kata Rasul, apabila dia tidak melakukannya, maka dia akan hilang. Maka kita perhatikan banyak sekarang para penghafal Quran yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, atau dia sudah menghafal beberapa bagian dari Al-Quran, tetapi dia bisa melupakannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi, ya, tidak memurojaah hafalan tersebut. Dan ingat bahwasanya hafalan Al-Quran itu lebih mudah hilang daripada seekor unta yang ditambat pada tambatannya. Saking cepatnya dia. Apabila tidak diulang, satu kali saja tidak diulang, maka siap-siaplah itu akan hilang. Kemudian di dalam hadis ini juga mengingatkan bahwasanya para penghafal Quran, kebiasaan itu adalah dia memurojaah di setiap sholat-sholat sunnah yang dia lakukan, di malam dan di siang harinya. Ini merupakan kebiasaan para penghafal Quran. Para sahabat dahulu mereka melakukan ini. Ketika mereka sholat malam, mereka memurojaah hafalannya itu pada sholat malam tersebut. Dan di luar dari itu mereka juga memurojaah, baik itu dengan mushaf atau dengan hafalan. Kemudian pesan dalam hadis ini juga bahwasanya para penghafal Quran itu sangat dekat dengan sholat-sholat sunnah, karena mereka membaca di malam dan di siang harinya. Jadi kalau misalnya ada penghafal Quran, dia tidak gemar untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat nafilah, maka otomatis, ya, dia tidak akan menetap hafalan tersebut pada dirinya. Kemudian juga berikutnya bahwa murojaah Al-Quran ini, ya, sangat membantu untuk tetap menetap dalam hati orang tersebut, ya, karena ini jaminan dari Rasulullah SAW. Apabila dia mengerjakan dalam hari dan siang hari, dia akan menetap. Tapi kalau misalnya dia tidak melakukan, dia akan hilang. Kemudian yang berikutnya juga, bahwasanya para penghafal Quran dia harus meninggalkan maksiat. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Beliau mengadukan perkara hafalan beliau kepada Al-Imam Waqi' ibnul Jarrah. Beliau mengatakan, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi." Saya mengadukan hafalanku kepada Waqi', ya, karena buruknya hafalan. Apa kata Imam Waqi'? Beliau berpesan bahwasanya hendaklah kamu tinggalkan maksiat agar hafalan itu tetap ada. Dan kita heran sekarang ini, para penghafal Quran, mereka tidak meninggalkan maksiat berupa melanggar larangan atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kesalahan ini, Allahu a'lam bishawab, apakah ini muncul dari ketidaktahuan terhadap ilmu syar'i atau yang lainnya. Dan pesan kita kepada para guru penghafal Quran agar mengajarkan kepada santrinya agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak melanggar syariat, tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi sekarang banyak para penghafal Quran ya suka mendengarkan musik. Musik itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Bukhari itu jelas bahasanya akan ada orang yang menghalalkan alat-alat musik ya dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi menghalalkan sesuatu yang haram ya. Mereka mengatakan bahasanya saya mendengarkan musik tapi tetap hafalan saya masih kuat misalnya. La ilaha illallah. Seorang muslim atau muslimah dia penghafal Quran tapi dia berani mengatakan demikian. Dia sudah tahu bahasanya itu maksiat kepada Allah tapi dia di dalam kondisi sendiri dia mendengarkan musik. Kemudian yang berikutnya, agar para penghafal Quran hendaklah jangan membusungkan dada. Ketika Anda sudah menghafal Quran, maka hendaklah bertawadu kepada Allah, kepada manusia. Ingat bahwasanya ya, kita bisa menghafal Quran ini adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memudahkan kepada kita untuk menghafal Quran. Nah, sebagian orang itu banyak mereka menghafal Quran karena dia merasa keturunan orang yang cerdas. Otomatis saya bisa segera untuk menghafal Quran. Janganlah bahasanya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian sesungguhnya itu dari Allah. Jadi para penghafal Quran yang sudah menyelesaikan 30 juz, maka barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kalian. Tapi ingat pesan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak hadis-hadis Rasulullah mengenai tentang para penghafal Quran. Dan bagi yang belum menghafal Quran, kita berusaha untuk menghafal Quran. Ya, tidak mesti 30 juz. Yang jelas ada di hati kita itu hafalan Al-Quran. Itulah menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Al-Quran. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Demikian kira yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman sekalian para penghafal Quran. Mudah-mudahan hafalan kita tetap menetap di hati kita, dan mudah-mudahan akhlak kita juga dihiasi dengan akhlak Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan syafaat kita pada hari kiamat karena kita para penghafal Quran. Demikian wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.